Baik, setelah teman-teman membaca mengamati gambar dan cerita itu, teman-teman nanti mendiskusikan tentang latar belakang dari Pangeran Diponegoro dan mendiskusikan tentang biografi, artinya dia punya ini tanggal lahir atau silsilah. Biografi yang itu artinya dia punya tanggal lahir, tempat atau ini. Nanti teman-teman lihat ada di situ tentang biografinya. Ditulis lahirnya di mana, ya wafat di mana, tinggal di mana. Terus teman-teman mendiskusikan juga tentang latar belakang. Latar belakang itu ada di situ, ada perjuangan dari Pangeran Diponegoro dari tahun berapa, serta ada perlawanan dari Pangeran Diponegoro, dan di situ ada juga penangkapan tentang Pangeran Diponegoro. Nanti dari salah satu kelompok itu presentasikan hasil masing-masingnya. Baik, saya bacakan sedikit tentang teks non-fiksi dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perlawanannya terhadap penjajah Belanda di wilayah Jawa. Pangeran Diponegoro yang lahir pada 11 November 1785 serta mendapatkan pendidikan di lingkungan keraton, yaitu lingkungan kerajaan. Pendidikan yang dipelajarinya yaitu ilmu agama, sastra Jawa, dan ilmu budaya. Pangeran Diponegoro merupakan anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono III yang bernama asli Raden Mas Ontowuyo. Pangeran Diponegoro juga memimpin perang karena merasa kebijakan kolonial Belanda merugikan rakyat di Nusantara pada saat itu, khususnya di Pulau Jawa, termasuk penindasan, eksploitasi, dan melanggar aturan-aturan secara budaya. Sehingga Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Dalam perang tersebut memakan banyak korban, sehingga pada akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan.
telah bebas kembali ke Makassar dan tinggal di sana menetap hingga meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1850. Dari Pangeran Diponegoro ini adalah pahlawan nasional yang merebutkan kemerdekaan, jadi kebebasan rakyat dan bangsa itu. Jadi teman-teman, di sini kalau ada yang sudah mendapat jawaban boleh untuk presentasikan di depan. Kalau belum ada, diskusikan dengan teman untuk mendapatkan jawaban. Baik, terima kasih. Kalau sudah ada yang selesai, saya minta untuk presentasikan hasil di depan. Dan juga satu kelompok untuk maju. Untuk pertama. Silakan. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Latar belakang Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November tahun 1785. Ia mendapatkan pendidikan di lingkungan keraton termasuk ilmu agama serta sastra Jawa dan kepemimpinan. Pangeran Diponegoro memimpin Pangeran Diponegoro karena merasa kebijaksanaan kolonial Belanda menginginkan rakyat Jawa termasuk penindasan dan eksploitasi ekonomi. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak gentar dan taat agama. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, 1825 hingga 1830, dan memakan banyak korban jiwa. Perang ini menjadi salah satu pertempuran terbesar yang dihadapi Belanda selama masa penjajahannya. Pangeran Diponegoro ditangkap di Minang pada 28 Maret 1830. Ia kemudian diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar dan meninggalkan di sana pada 8 Januari tahun 1850. Pangeran disebutkan latar belakang Pangeran Diponegoro adalah Pangeran Diponegoro dilahir pada 11 November tahun 1785. Ia mendapatkan pendidikan di lingkungan keraton termasuk ilmu agama, sastra Jawa dan kepemimpinan. Sudah. Baik, terima kasih. Kelompok pertama sudah selesai. Tepuk tangan dulu kelompok pertama. Jangan lupa
Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasikan hasil kelompok masing-masing. Saya harap ke depan kita bisa lebih mengenal lagi sosok dari pahlawan Pangeran Diponegoro, yang dimana perjuangannya sangat penting bagi bangsa dan negara ini, sehingga dari sini kita bisa mengambil hal-hal positif dari perjuangan Pangeran Diponegoro, di mana dia sangat berani menentang penjajah di saat itu,